Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Perubahan itu penting karena itu merupakan tanda kita bertumbuh. Kalau sama saja itu membosankan dan ada tanda bahwa kita tidak berkembang. Maka perlu kita menyadari pertumbuhan yang kita alami itu juga membuat hidup kita itu antusias, tidak membosankan. Namun ternyata banyak di antara kita yang hanya mengulangi saja apa yang kita lakukan setiap hari. Pertama, kita bosan. Yang kedua, kita merasa tidak bertumbuh. Persoalannya adalah bahkan ketika kita ingin berubah, tetapi ujungnya yang kita lakukan hal yang sama saja, mengulangi saja apa yang biasa kita lakukan. Maka kalau mengaku dosa, seringkali dosanya sama saja. Sampai yang ngaku dosa bosan. Karena melakukan itu lagi. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang itu membekas di dalam sistem saraf neuron kita. Itu seperti orang melalui jalur di hutan. Dia akan selalu memilih jalur yang sudah biasa dilalui. Dan kemudian melihat pemandangan yang sama, berjumpa dengan binatang-binatang dan pribadi-pribadi yang sama. Dan kemudian hutan tidak lagi menarik. Maka ada sebuah puisi dan juga dijadikan judul buku yang judulnya adalah The Road Less Traveled. Seorang psikologis yang menulis, Scott Peck. Puisinya kurang lebih berbunyi seperti ini. There were two roads differed in a wood, and I took the one less traveled by, and that make all things different. Ada dua jalur di ambang pintu hutan, dan saya mengambil jalur yang jarang dilalui, the road less traveled, dan itu membuat segalanya berubah. Maka kita perlu setiap hari kalau bisa mencoba sesuatu yang baru, yang tidak biasa dilakukan. Tujuannya adalah sebagai latihan bahwa kita yang menentukan pilihan-pilihan hidup ini. Kita yang mengarahkan pertumbuhan hidup kita. Bukan mengulangi saja, bukan sistem neuron otomatis yang mengarahkan hidup kita untuk mengambil jalan yang sama saja. Karena kemudian kalau dengan cara itu kita mengalami kemandekan, tidak bertumbuh. Dan ternyata latihan melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan itu memicu saraf-saraf dan sel-sel baru yang membuat saraf dan sel kita juga antusias. Misalnya saya seringkali mencegah kebuntuan itu dengan melakukan sesuatu yang tidak biasa. Masak. Nah, kalau seringkali sudah lama tidak masak, saya masak saja. Melakukan sesuatu yang baru. Itu sel-sel kita juga kemudian antusias. Juga kalau kemudian latihan, saya misalnya kalau lagi loyo, ada banyak beban pikiran, saya justru sengaja puter lagu dangdut koplo di kamar, tapi terus joget menikmati, terserah perasaan saya seperti apa, terserah, tetapi saya melakukan sesuatu yang berbeda. Itu adalah sebuah latihan yang membuat kita sadar bahwa kitalah subjeknya, kitalah yang mengatur, yang mengarahkan hidup kita. Menderita itu pilihan, bukan wajib. Karena itu saya bisa mengolah apa yang harus saya pilih, dan kemudian saya mempunyai kebebasan, tidak otomatis
terbelenggu oleh pola yang biasa kita lakukan. Kemudian juga hidup menjadi lebih berdasarkan kesadaran, dan ternyata bisa mentertawakan diri sendiri. Maka ada seorang tokoh yang sangat terkenal yang mengatakan bahwa hidup itu kalau dari dekat itu tragedi, tapi kalau dari jauh itu komedi. Dan itu benar. Kalau kita terlalu dekat, kita terbelenggu oleh persoalan dan pikiran, lalu kita stres, depresi. Tapi kalau kita bisa mengambil jarak, wah, ternyata kita bisa mentertawakan diri sendiri. Kadang-kadang kita itu lucu, mengambil keputusan-keputusan yang tidak masuk akal. Cita-cita kurus, hobi kuliner, nah itu kan lucu. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar, lalu nggak ketawa. Tapi kalau sadar ya, ya lucu. Sama juga kita terbelenggu oleh persoalan. Lawang persoalan itu muncul dari pikiran kita sendiri kok. Dan pikiran itu tawaran, tidak harus diambil. Bisa saja kita kemudian nggak mau mikir hal itu, saya mau joget dulu. Pikirannya kemudian sadar, oh ternyata bukan saya yang berkuasa. Dan karena itu dia mulai belajar. Karena sebetulnya pikiran juga diciptakan oleh kesadaran untuk membuat hidup kita itu menjadi lebih nyaman, lebih mudah. Karena itu kalau pikiran kita ada di bawah kesadaran kita, wah, dia adalah a very good servant. Tapi kalau pikiran kita menjadi tuan atas kita, sampai-sampai kita tidak sadar, terkungkung, terbelenggu oleh banyak pikiran, pikiran itu a terrible master. Maka sebetulnya latihan melakukan sesuatu yang sungguh tidak biasa itu sekedar sebuah pengingat untuk menyadarkan kita bahwa kita lebih besar dari persoalan kita. Kita lebih besar dari pikiran-pikiran kita. Dan pikiran itu adalah tawaran, tidak harus kita ikuti. Demikian halnya juga perasaan. Maka kemudian kita bisa hidup berdasarkan kesadaran, eling lan waspada, bukan hidup di bawah belenggu tirani pikiran. Pikiran yang bekerja untuk kita, bukan pikiran yang menguasai kita. Dan di situ ada kelegaan, ada keluasan. Latihannya memang macam-macam. Salah satunya melakukan yang tidak biasa dengan sengaja, supaya hidup lebih berkesadaran. Tetapi latihan yang lain adalah melepaskan ego atau menyangkal diri. Itu juga ada latihannya. Latihan pertama adalah total acceptance, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan yang kedua, letting go. Everything, let go of everything. Dan kemudian yang tinggal hanya kelegaan, yang tinggal hanya kesadaran, tidak ada lagi ego. Kalau kita mau melakukan sesuatu dan ada rasa tidak nyaman, tidak mau, di situ di belakangnya ada ego. Ajra kontra, lepaskan dan lakukan saja, nikmati, total acceptance. Kalau kita mau menggenggam terus apa yang sudah mau lepas, di situ ada ego. Lepaskan saja, ajra kontra. Dan yang kemudian yang ada adalah kelegaan, kelepasan, rasa syukur dan sukacita. Tidak ada lagi ego. Dan kalau tidak ada lagi ego, yang menderita yang nggak ada, yang menderita itu ego. Yang takut yang nggak ada, yang takut itu juga ego. Yang cemas juga nggak ada, karena yang cemas itu juga ego. Kalau semuanya diterima, total acceptance, semua diikhlaskan, surrender. Apa yang membuat kita cemas, gelisah, takut, dan khawatir? Tidak ada. Awang yang takut juga nggak ada. Yang ada hanya kelegaan, kasih, syukur, sukacita. Dan itulah yang dimaksud dengan hidup di dalam roh. Maka latihan-latihan sederhana untuk membuat kita sadar
bahwa kita tidak otomatis menjalani hidup ini, kita bisa melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh berbeda dan tidak biasanya. Dan kemudian kita sadar bahwa hidup itu begitu luas, begitu menakjubkan. Terutama karena kita sadar bahwa Tuhan begitu mencintai kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.